Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Siana Gusta. Di sini saya akan menjelaskan terkait pasar modal bersama dengan ketujuh teman saya yang juga akan menyampaikan beberapa poin pembahasan. Yang pertama itu ada struktur pasar modal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lalu ada mekanisme transaksi pasar modal yang akan disampaikan oleh Rizka Chandra Kuncoro. Yang ketiga ada pasar perdana akan disampaikan oleh Anissa Pujianti. Yang keempat ada initial public offering yang akan disampaikan oleh Rama Fadli Maulana. Yang kelima ada nilai saham akan disampaikan oleh Puji Prananda. Yang keenam ada analisis perusahaan akan disampaikan oleh Fajrial Putri Regina. Yang terakhir ada obligasi akan disampaikan oleh Anissa Nur Anggraini. Oke, yang pertama untuk struktur pasar modal. Paling atasnya itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di bawahnya lagi ada 3 lembaga, yaitu KPEI, Keriling Pinjaman Efek Indonesia, lalu ada BEI, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, di bawah BEI itu ada 5 lembaga lagi. Yang pertama ada perusahaan efek, dan di dalam perusahaan efek itu ada penjamin emisi, manajer investasi, perantara perdagangan efek. Lalu ada lembaga penunjang seperti kustodian, badan administrasi efek, wali amanat, pemeringkat efek, penilai harga, perlindungan dana, pemodal, dan BAPMI. Lalu ada profesi penunjang seperti akuntan, konsultan hukum, penilai efek, notaris. Lalu ada emitmen, yaitu perusahaan publik atau reksadana. Yang terakhir ada pemodal seperti institusi atau retail. Nah, untuk OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tugasnya itu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Nah, tujuan pendirian dari OJK ini dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya BEI atau Bursa Efek Indonesia. Tujuan pendiriannya itu menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham di BEI adalah perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai perantara perdagangan efek, disebut sebagai anggota bursa atau AB. Selanjutnya lembaga penyimpanan atau penyesuaian, yaitu LPP, seperti KSA yang saya sudah sebutkan di awal. Tujuan pendiriannya adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Bank Kustodian, AB, Perusahaan Efek, Badan Administrasi Efek, atau pihak lain yang disetujui oleh Bapepam dan LK. Selanjutnya ada Lembaga Keriling dan Pinjaman atau LKP. Yang saya sebutkan di awal tadi itu ada KPA, PT Keriling Penjamin Efek Indonesia. Nah, tujuan pendiriannya ini menyediakan jasa keriling dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, di luar struktur itu tadi terdapat juga Security Investor Fund atau SIPF, atau yang bisa disebut juga dana perlindungan pemodal. Jadi dana perlindungan pemodal ini adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal, seperti perusahaannya itu bangkrut, lalu kita bisa minta untuk perlindungan modal atau ganti rugi ke lembaga ini. Nah, untuk batas maksimal ganti rugi aset pemodal itu 100 juta per modal atau 100 juta per pemodal dan 50 miliar per kustodian. Nah, untuk pemodal yang asetnya dilindungi itu syaratnya itu yaitu menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian, lalu memiliki sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan yang terakhir memiliki SID. Mungkin sekian dari saya untuk mengenai struktur pasar modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Chandra Kuncoro dengan nomor NPM 0211200416. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transaksi pasar modal untuk memenuhi tugas kelompok kami, di mana prinsip investasi sendiri itu ada beberapa hal yang perlu diterapkan, yaitu penggunaan data lebih atau excess fund,
dan dapat diinformasikan mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan investasi. Dan jangan juga mendapatkan seluruh dana investasi pada suatu jenis instrumen yang sama atau diverifikasinya. Terus kita juga mesti harus disiplin dalam melakukan target investasi baik profit maupun cut loss-nya. Nah, apa sih yang kadang kita itu penyebab maraknya atau investasi bodong yang saat ini terjadi di Indonesia? Itu pertama itu adalah tingkat minat masyarakat yang terlalu tinggi terhadap investasi yang singkat dengan keuntungan yang cepat. Contoh, investasi cenderung itu adalah berkata kayak kripto, terus ada banyak hal yang sekarang itu orang pada main investasi yang tidak memikirkan sekuritinya atau keamanan itu sendiri, sehingga banyak di Indonesia sendiri masyarakat Indonesia yang terjerumus dalam investasi bodong itu sendiri. Nah, apa sih jenis-jenisnya untuk produk pasar modal itu sendiri? Pertama itu adalah investasi. Permasalahannya tidak ada investasi tanpa risiko. Jadi semua investasi itu pasti ada resikonya. Resiko dan pasti juga ada keuntungannya. Resikonya itu diantaranya serta keuntungannya itu adalah deposito, obligasi, reksadana, dan saham. Semua masing-masing dari yang saya sebutin tadi itu semuanya ada resikonya dan tingkat keuntungannya yang berbeda-beda. Nah, untuk infrastruktur sekunder pasar sekunder itu ada, yaitu adalah pasar sekunder, pasar yang memfasilitasi perdagangan efek hingga penyelesaian transaksi. Pihak yang terlibat di dalam pasar sekunder itu antara lain yaitu adalah yang sering kita kenal yaitu BEJ atau Bursa Efek Jakarta, atau LKP atau LPP. Wakil perantaranya pedagang atau efek BPPE. Investor. Bursa efek memfasilitasi sistem dan infrastruktur agar perdagangan dapat berlangsung ekonomis, wajar, teratur, dan efisien. Itu selalu untuk diamati, dan bursa efek menyiapkan teknologi perdagangan yang inovatif dan pasti yang baru-baru. Lembaga bursa menetapkan aturan main dalam bertransaksi juga. Artinya dalam semua hal yang saya sampaikan tadi itu pasti akan ada aturan-aturan masing-masingnya. Dari hari dan waktu perdagangan bursa efek pun semua kita bisa lihat di online, itu ada di internet. Bahkan di situ kita bisa melihat untuk trading activity on ADX take place on determined exchange day. Itu setiap hari Senin sampai Kamis itu ada 2 sesi. Untuk Jumat juga ada 2 sesi, dimana dari jam-jamnya itu kita bisa lihat semuanya di internet. Terus ada juga pre-opening for the regular market. Biasanya kalau untuk pre-opening regular market itu hanya berlaku di hari Senin dan Jumat. Itu untuk put order dan allocation proses. Terus untuk trading schedule forecast market, nah itu Senin sampai Kamis itu untuk sesi pertama, dan hari Jumat itu juga hanya buka 1 sesi. Untuk mekanismenya perdagangan di bursa sendiri itu yaitu dari trading floor atau traders atau order entry itu nanti ke IDX trading system atau JATS, dimana dari situ semua investor penjual itu akan melakukan selling broker. Dari selling broker itu ke securities. Dari securities itu akan turun lagi ke masuk ke KPII atau KSEI, dimana di situ clearing dan statement untuk sistem. Nah, untuk investor pembelinya di situ ada buying broker. Nah, di situ trading prosesnya itu statement proses adalah funding. Funding itu nanti akan diproses oleh KPE atau KSEI. Nah, untuk itu dapat sekuritas registrasinya. Nah, itu salah satunya untuk mekanisme perdagangan di bursa. Untuk pergerakan harga saham sendiri, itu kenapa sih kita kok harus tahu saham itu naik atau turun? Nah, pergerakan harga saham tertentu itu disuplai oleh demand atas saham tersebut. Demand meningkat, harga saham pasti akan naik, dan sebaliknya. Untuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan harga saham? Pergerakan suku bunga bank. Itu yang pertama kita bisa lihat di suku bunga banknya. Yang kedua tingkat inflasi. Yang ketiga nilai tukar rupiah. Yang keempat kinerja perusahaan
penjualan dan labanya atau dividen. Yang kelima, faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik. Sebagai contoh yang untuk sosial dan politiknya itu adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Itu juga akan mempengaruhi untuk naik turunnya harga saham itu sendiri. Dan di situ setiap harinya terdapat saham-saham mengalami kenaikan harga. Namun ada pula yang setiap harinya itu pasti akan ada keturunan yang bahkan penurunan yang sangat drastis. Ada pula saham yang tidak mengalami pergerakan, itu juga ada dalam setiap harinya. Dan untuk fraksi harga saham, proses tawar-menawarnya atau pemindahan suatu order ke tingkat harga lainnya menggunakan aturan yang dikenal sebagai fraksi harga atau tick price. Fraksi harga merupakan batasan nilai tawar-menawar atas suatu efek yang ditentukan oleh bursa efek yang ada di Indonesia. Mungkin kalau untuk contoh-contohnya mungkin bisa dilihat di internet. Dan untuk pasar reguler sendiri itu ada perdagangan dilakukan dengan sistem tawar-menawar secara tertulis, terus-menerus atau continuous action market. Satuan perdagangan minimal 500 saham atau 1 slot, atau kelipatan 1 lot per 2014 sama dengan 100 lembar. Transaksi yang terjadi ini berdasarkan prioritas harga dan waktu atau price and temporary. Penyelesaian transaksi dijamin oleh KPEI. Jadi semuanya itu nggak bisa kita asal milih atau asal beli. Dan penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi T+2 atau setelah hari kedua setelah kita terjadinya ini. Untuk penyelesaian transaksi dilaksanakan melalui pemindahan KSI setelah melalui clearing secara netting dan oleh KPI. Di sini juga ada pasar tunai. Perdagangan dilakukan dengan sistem tawar-menawar secara terus-menerus atau continuous action market. Satuan perdagangan minimal 500 saham atau 1 lot. Transaksi yang terjadi berdasarkan prioritas ini hampir mirip-mirip lah ya. Semuanya itu jadi pasar tunai dan pasar reguler itu hampir mirip. Cuman di sini yang membedakan adalah penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi, atau dalam bahasa kita sampaikan T0. Artinya hari itu beli, hari itu langsung bisa. Di sini juga ada pasar negosiasi. Pasar negosiasi itu perdagangan dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual atau negosiasi. Perdagangan tidak menggunakan satu alat perdagangan. Perdagangan dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual, bukan secara terus-menerus ya. Kalau yang tadi kan saya sampaikan itu terus-menerus. Kalau di sini hanya individual, antara broker atau antar nasabah melalui satu broker, atau antar nasabah dengan broker, dan antar broker dengan KPI. Yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui JATS. Waktu penyelesaian transaksi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara broker jual dan broker beli dan diselesaikan secara per transaksi. Gitu. Analisanya sendiri untuk kelayakan atau kinerja saham ini, analisa fundamental itu yang pertama, yang kedua analisa teknikal, analisa sentimen atau rumor, dan psikologi atau behavior pasar. Dari masing-masing tadi yang saya sebutkan itu saya jelaskan masing-masing. Yang pertama adalah analisa fundamental. Analisa fundamental itu memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisa persaingan usaha, asal industri, ekonomi, pasar, makro mikro, sehingga dapat diketahui sehat atau tidaknya perusahaan tersebut. Terus untuk analisa teknikal itu yang perlu kita amatin adalah teknik menganalisa fluktuatitas harga saham dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan tersebut terlihat pola tertentu besar sebagian dasar untuk keputusan pembelian atau penjualannya. Analisa sentimen itu adalah rumor. Apa sih yang rumor-rumor yang lagi digaungkan pada saat itu. Terus untuk psikologi atau behavior pasar itu adalah tergantung situasi politik. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan untuk ada sih dengan nama istilahnya auto rejection. Apa sih auto rejection itu? Itu penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual atau permintaan beli efek yang dimasukkan ke JATS akibat dilampaui batas harga yang ditetapkan oleh bursa. Untuk implementasinya, penerapan auto rejection dilakukan berdasarkan kelompok harga dan penentuan batas parameter rejection mengadu pada harga terakhir di pasar reguler pada hari bursa sebelumnya itu.
Parameternya juga itu diberlaku 2 kali lipat listing hari perdana. Untuk indeks sendiri harga sahamnya itu di sini mungkin teman-teman juga belum paham ya, apa sih indeks harga saham itu untuk pengertiannya. Pengertiannya itu sendiri, indeks harga saham itu menggambarkan tren kenaikan atau penurunan harga-harga. Jadi kita bisa melihat semuanya, kalau kita lihat di internet itu untuk harga naik turunnya saham itu sendiri pasti akan kelihatan. Terus yang kedua, untuk jika banyak saham mengalami kenaikan maka indeks akan naik. Sebaliknya jika banyak saham yang mulai turun, indeks juga akan turun. IHSG merupakan indeks yang mewakili pergerakan seluruh saham. Jadi di Indonesia itu untuk yang terpercaya itu adalah IHSG-nya. Nah, kalau untuk perhitungan indeksnya itu ada rumusnya, yaitu adalah IHSG sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100%. Itu kalian akan dapat dari hasil IHSG-nya itu sendiri. Nah, itu penjelasan mengenai mekanisme transaksi di pasar modal. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk mewakili kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pujianti dengan NPM 0211200047. Di sini saya akan membahas tentang pasar perdana pada materi pasar modal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pasar perdana itu apa. Pasar perdana merupakan penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Nah, efek dijual ini dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dari penjualan tersebut. Pada pasar perdana ini juga ada juga pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini merupakan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Nah, harga efek ini ditentukan berdasarkan kurs efek yang ditentukan oleh daya tarik menarik atau permintaan dan penawaran. Dan di sini juga ada ciri-ciri pasar sekunder, yaitu ada emiten penjualan saham kepada masyarakat luas melalui penjaminan emisi dengan harga yang telah disepakati antara emiten dan pinjaman emisi seperti yang tertera dalam prospektus. Dan yang kedua juga, pembeli tidak dapat dipungut biaya transaksi. Nah, yang ketiga ini juga ada pembeli belum pasti memperoleh jumlah saham sebanyak yang dipesan apabila terjadi over subscribed. Dan yang keempat ini ada investor membeli melalui pinjaman emisi ataupun agen penjualan yang ditunjuk. Dan yang kelima ini ada masa pesanan terbatas. Yang keenam ini ada penawaran melibatkan profesi seperti akuntan, publik, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan penilaian. Dan yang ketujuh ini ada pasar perdana, disebut juga dengan istilah pasar primer atau primary market, dan pasar ke-1 yaitu first market. Nah, ada pasar perdana ini ada transparansi dalam pasar modal. Nah, prinsip keterbukaan ini ada primary market level, secondary market level, dan timely disclosure. Nah, kita akan jelaskan dari primary market level ini. Primary market level ini keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum yang didahului dengan pengajuan pernyataan pendaftaran emisi ke Bapepam dan dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam peraturan nomor XC1 tentang pedoman bentuk dalam isi pernyataan pendaftaran. Dan di sini juga ada secondary market level. Nah, yaitu tentang keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdengarkan efektif di bursa. Dalam hal ini, emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus kepada BPPAM dan bursa, termasuk laporan keuangan berkala yang diatur dengan peraturan nomor XK2. Dan di sini juga ada timely disclosure. Nah, timely disclosure ini adalah keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu, yakni peristiwa yang dirinci dalam peraturan nomor XK1.
Dan di sini juga ada fungsi prinsip keterbukaan. Nah, ada di sini juga yaitu yang pertama untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar, yang kedua ini untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien, dan yang ketiga ini untuk mencegah penipuan. Dan di sini juga ada macam-macam instrumennya, yaitu ada saham, obligasi, instrumen efek derivatif, dan ada instrumen pasar modal syariah. Nah, syariah ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Dan di sini juga ada istilah terkait harga saham. Nah, di sini ada previous price, yaitu menunjukkan harga pada penutupan hari sebelumnya. Dan ada juga open atau opening price, yaitu menunjukkan harga pertama kali pada saat pembukaan sesi 1 perdagangan. Nah, dan yang ada juga ini high atau high price, menunjukkan harga tertinggi atas suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. Dan ada juga low atau low price, menunjukkan harga terendah atau suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. Dan ada juga charge, yaitu menunjukkan selisih antar harga pembuka dengan harga terakhir yang terjadi. Dan di sini ada juga close atau closing price. Nah, closing price ini menunjukkan harga penutupan atau saham yang merupakan harga terakhir kali yang terjadi, yaitu last trade. Nah, di sini juga ada membeli saham tanpa modal. Setelah membeli saham tanpa modal itu ada beberapa bagian, yaitu margin trading. Nah, margin trading ini menggunakan OPM atau other people money atau hutang ya, broker. Perusahaan efek ini memberikan margin pinjaman untuk bertransaksi seperti itu. Dan di sini juga ada CFD, yaitu contract for difference. Nah, contract for difference ini merupakan produk derivatif dalam saham. Transaksi tidak menggunakan saham, tetapi menentukan kontrak CFD bisa diperpanjang dengan likuiditas tinggi, yaitu. Dan di sini juga ada short sell. Nah, short sell ini yaitu menjual aset terlebih dahulu sebelum membeli jual kosong pada saham seperti itu. Nah, di sini juga ada membeli saham secara online atau OLT, online trading gitu kan. Nah, ini kan lagi banyak banget kan yang sekarang ini. Dan di sini juga kita bisa lihat yaitu di Bursa Efek Indonesia-nya itu ada 84 broker online tercatat di BEI atau IDX. Nah, mereka ini pada umumnya memiliki lisensi atau perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, dan sebagian kecil juga memiliki lisensi sebagai manajer investasinya. Dan di sini juga ada di bursa internasional, yaitu situs saham online. Nah, di antara ini ada www.oftinsexpress.com. Nah, di situ ada di bursa internasional, dan di sini di bursa internasionalnya juga ada www.full, yaitu full.com, dan ini juga www.interactivebroker.com seperti itu dalam si bursa online ya. Nah, di sini juga ada simulasi saham, yaitu mekanisme dan tata cara transaksi saham merupakan proses yang kompleks, dan mekanisme transaksi menggunakan sistem informasi yang canggih dengan proses yang cepat. Dan transaksi saham ini memiliki tata cara dan istilah yang khas. Untuk memahami mekanisme transaksi diperlukan suatu modal yang menyederhanakan atau proses transaksi. Nah, setelah itu ada juga simulasi saham. Nah, simulasi saham ini merupakan model sederhana untuk memahami tata cara transaksi saham. Dan ada juga terdapat dua model simulasi saham, yaitu yang pertama ada manual dan simulasi berbasis komputer. Simulasi saham ini tujuannya itu yang pertama ada memahami mekanisme dan tata cara transaksi di bursa efek, dan yang kedua ini berlatih mengelola kumpulan saham portofolio sehingga menghasilkan return yang optimal. Dan yang ketiga ini ada memahami pembentukan harga saham di bursa efek. Nah, yang keempat ini ada memahami dan menerapkan sebagai istilah dalam transaksi saham. Nah, yang kelima ini ada memahami aktivitas WPE wakil perantara
perdagangan efek dan administrasi transaksi saham. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu pasar perdana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Fadli Maulana, NPM 0211202006, kelas manajemen ekstensi 5. Di sini saya menjelaskan mengenai pasar modal. Untuk materinya yaitu tentang initial public offering dan primary market. Pengertian dari IPO itu yaitu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penawaran saham perdana, atau juga saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan dan dijual kepada investor umum atau masyarakat atau publik. Perusahaan yang melakukan initial public offering ini disebut juga sebagai perusahaan yang sedang go publik. Sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan tersebut secara detail, yaitu disebut prospektus. Kemudian IPO sendiri memiliki tujuan pertama, yaitu mendapatkan dana yang murah, kemudian kinerja dan keuangan yang perusahaan yang lebih baik, kemudian ada potensi pertumbuhan perusahaan menjadi lebih cepat, dan kemudian ada meningkatkan citra perusahaan. Terakhir dari tujuan IPO itu adalah meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Kemudian IPO juga memiliki beberapa keuntungan, diantaranya akses terhadap pendanaan di pasar saham. Kemudian ada tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman, menumbuhkan profesionalisme, meningkatkan image perusahaan. Kemudian ada likuiditas dan kemungkinan divestasi memegang saham pendiri yang menguntungkan. Kemudian menumbuhkan loyalitas dari perusahaan, peningkatan nilai perusahaan, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut, dan terakhir yaitu insentif pajak. Kemudian ada primary market tersebut dengan pasar perdana atau namanya juga pasar primer. Pasar primer ini merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit. Sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder, pasar perdana ini pasar perdana ini sangat tenar dengan nama initial public offering atau disebut dengan IPO atau juga go public. Dalam pasar perdana sesungguhnya hanya ada dua pihak yang melakukan kesepakatan, yakni calon emiten dan penjamin emisinya. Dalam pasar perdana, investor yang memesan saham akan mendapatkan sesuai dengan sistem penjatahan yang diterapkan oleh pihak penjamin emisi, yaitu perusahaannya. Kemudian adapun ciri-ciri pasar primer. Pertama, harga saham tetap. Kedua, tidak dikenakan emisi. Ketiga, hanya untuk pembelian saham. Keempat, pemesanan dilakukan melalui agen penjual. Terakhir itu jangka waktu yang terbatas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Puji Prananda dengan NPM 0211201185 kelas 5 ekstensi akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu tentang harga saham. Yang pertama, saham adalah surat bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan yang berhak atas pembagian keuntungan sesuai besar kecilnya modal yang disetor. Oke, kemudian ada jenis-jenis saham, yaitu ada dua, berdasarkan hak tagihnya, yaitu saham biasa dan saham prioritas. Kemudian ada yang kedua, berdasarkan peralihannya, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Oke, harga saham ialah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan.
Kemudian yaitu ada jenis-jenis harga saham berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu per value atau nominal, yang kedua ada basis price, harga dasar, kemudian yang ketiga ada marketplace, harga pasar, dan kemudian di sini ada penilaian saham. Oke, tujuan penilaian saham adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberatkan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi antara lain, yang pertama yaitu finansial harus diperhatikan dalam menginvestasi, antara lain finansial aset yang tersedia untuk investor, kemudian keputusan pengalokasian aset, yang ketiga yaitu perbandingan return dengan expected return. Kemudian ada dasar penentuan investasi. Yang pertama itu adalah return dibagi menjadi dua, satu itu expected return, yaitu merupakan return atau tingkat pengembalian yang diperkirakan oleh investor dari investasi yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada realized return, tingkat pengembalian yang didapat dari suatu investasi pada periode yang lalu. Yang kedua yaitu ada risk atau risiko, kemungkinan bahwa return sesungguhnya dari suatu investasi tidak sesuai dari return yang diharapkan. Kemudian nilai saham dibedakan menjadi satu, nilai buku atau book value, yang kedua nilai pasar atau market value, ketiga ada nilai intrinsic. Kemudian nilai buku atau book value, nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki suatu lembar saham. Oke, nilai buku ini rumusnya yaitu total ekuitas dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian ada nilai pasar atau market value, merupakan harga saham di bursa saham pada saat tertentu dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di mata bursa. Nilai intrinsic adalah nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Nilai intrinsic atau NI menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari saham tersebut. Pedoman yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu NI lebih besar harga pasar saat ini. Kemudian NI lebih kecil dari harga pasar saat ini, yaitu terlalu murah dan terlalu mahal. Kemudian ada NI sama dengan harga pasar saat ini atau harga wajar. Kemudian untuk nilai intrinsik, menentukan nilai intrinsik dapat dilakukan dengan satu analisis teknikal, yaitu menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham yang telah lalu. Kemudian terdapat pola pergerakan harga saham yang diyakini akan berulang. Kemudian menggunakan grafik atau chart untuk menentukan pola pergerakan harga saham. Kemudian ada analisis teknikal, yaitu support level atau tingkat atau kisaran harga pada saat analisis mengharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan atas permintaan saham di pasar, yaitu lower boundary atau batas bawah. Kemudian ada resistance level atau tingkat atau kisaran harga pada saat analisis berharap terjadi peningkatan yang signifikan atas penawaran saham di pasar, upper boundary atau batas atas. Kemudian ada nilai intrinsik yang kedua, itu analisis fundamental, yaitu ada analisis ekonomi dan pasar modal. Terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan analisis terhadap kinerja modal suatu negara, apalagi terhadap suatu perusahaan. Kemudian ada analisis industri. Yang ketiga ada analisis perusahaan, yaitu present value approach. Nilai saham dihitung dengan mendiskontokan arus kas pada masa depan yang diterima investor, diwakili oleh dividen atau dividend discounted model. Oke, penilaian saham, relative valuation of price multiple models, PE ratio. Price earning ratio merupakan cara mengukur perusahaan investor menilai laba yang dihasilkan perusahaan untuk dapat menentukan harga saham suatu perusahaan menggunakan PER, yaitu membandingkan nilai PER saat ini dengan rata-rata PER, misalnya 5 tahun terakhir. Kemudian apabila PER saat ini lebih dari rata-rata nilai PER 5 tahun lalu, maka harga saham dianggap sudah mahal. Demikian juga sebaliknya. Rekomendasi adalah apabila nilai PER sudah dianggap tinggi, maka saatnya seorang investor untuk menjual saham. Tapi apabila nilainya lebih rendah, maka saatnya untuk membeli saham. Penilaian saham atau relative valuation of price multiple models
Yang kedua ada EPS, earning per share, merupakan ukuran hasil earning yang diperoleh untuk tiap lembar saham yang dimiliki oleh investor pada periode tertentu. Rasio earning per share dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Kemudian penilaian saham. Suatu perusahaan diketahui mempunyai laba bersih setelah pajak sebesar Rp 166 juta rupiah. Jumlah saham yang beredar adalah sebanyak 1 juta per lembar. Sedangkan harga saham di bursa adalah 1.000. Berapa EPS dan PER dari perusahaan tersebut? Oke, di sini salah satu contoh yaitu dalam suatu perusahaan adalah menghitung EPS dan PER dari suatu perusahaan. Untuk menghitung EPS yaitu 166 juta dibagi 1 juta yaitu adalah Rp 166. Kemudian untuk menghitung PER ialah 1.000 dibagi 166 rupiah yaitu sama dengan 6. Oke, kemudian adalah satu saham preferen adalah saham yang disertai dengan preferensi tertentu di atas saham biasa. Dalam hal pembagian dividen dan kekayaan dalam pembubaran perusahaan, saham preferen ini biasanya memberikan dividen yang setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham tidak mempunyai hari tempo jatuh. Yaitu untuk mencari rumus rate of return, yaitu dividen per lembar dalam preferen dibagi harga pasar. Kemudian untuk mencari nilai saham, dividen preferen dibagi menjadi discount rate. Oke, suatu contoh. Saya akan memberikan salah satu contoh yaitu suatu saham preferen mempunyai harga nominal Rp 1.000 dan membayarkan dividen tahunan sebesar 50 dengan harga pasar Rp 750. Oke, di sini diminta besarnya rate of return dari saham preferen tersebut. Rate of return adalah 50 per 750 sama dengan 6,67%. Jadi 50 dibagi 750 sama dengan 6,67%. Dan itu adalah rate of return-nya 6,67%. Seperti itu. Kemudian ada saham biasa. Menentukan besarnya rate of return dan nilai saham biasanya lebih sukar dibandingkan dengan obligasi dan saham preferen. Karena yang pertama itu ada forecasting dari pendapatan, dividen dan harga saham di waktu yang akan datang adalah sukar. Yang kedua, tidak seperti dengan bunga dan dividen preferen, pendapatan dividen saham biasa diharapkan meningkatkan setiap tahunnya dan tidak tetap. Nilai investasi selembar saham biasanya tergantung kepada jumlah pendapatan dalam rupiah yang diharapkan akan diterima oleh seorang investor. Kalau dia mau membeli saham tersebut, dengan demikian maka nilai membeli saham tersebut ditentukan oleh besarnya dividen yang diterima oleh investor selama dia mempertahankan saham tersebut plus menerima hasil penjualan kalau dia menjual saham tersebut. Jadi nilai akhir ending price saham biasa yaitu harga permulaan ditambah capital gains. Capital gains sama dengan harga jual saham lebih tinggi dari harga beli. Yang kedua, harga permulaan ditambah capital loss. Capital loss harga jual saham lebih rendah dari harga beli. Oke, untuk menghitung besarnya rate of return yaitu D1 ditambah P1 dikurang PO. Kemudian dibagi menjadi PO. D1 adalah dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama. Kemudian P1 harga saham diharapkan pada akhir tahun pertama atau harga saham saat ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 5 yaitu tentang harga saham. Terima kasih. Hai, saya Fajrial Putragina. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan salah satu materi pasar modal, khususnya bab 6 mengenai analisa perusahaan. Di dalam bab ini menjelaskan tentang analisa sekuritas berdasarkan analisa fundamental yang dimana diarahkan untuk mengetahui suatu saham apakah layak dijadikan pilihan untuk melakukan investasi. Dan juga di dalam analisa perusahaan dapat membantu perusahaan dalam memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, lalu karakteristik internal, kinerja hingga kualitas manajemen, dan memberikan gambaran prospek perusahaan di masa yang akan mendatang. Dalam melakukan analisis perusahaan, terdapat beberapa komponen yang dilakukan untuk dihitung dan dianalisis dalam melakukan analisis perusahaan. Di antaranya yang pertama itu ada EPS atau earning per share, berfungsi untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi lembar saham yang beredar. Yang kedua itu ada book value per share, berfungsi untuk mengetahui suatu nilai buku dari suatu saham.
rumusnya yaitu jumlah ekuitas pemegang saham dibagi saham yang beredar. Yang ketiga itu ada price earning ratio atau PER yang berfungsi untuk melihat potensi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rumusnya yaitu harga saham dibagi dengan EPS. Yang keempat itu ada dividen per share yang berfungsi untuk mengetahui dividen setiap saham. Cara mengetahuinya yaitu dividen per saham dibagi lembar saham yang beredar. Yang kelima itu ada price to book value yang dimana PBV ini berfungsi untuk mengetahui nilai suatu saham. Jika suatu saham memiliki nilai kurang dari 1, maka saham tersebut bisa dibilang masih murah karena memiliki nilai di bawah book value. Jadi untuk mengetahui PBV ini, price to book value itu rumusnya adalah harga saham dibagi dengan book value per share. Yang keenam itu ada dividend payout ratio, berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak laba bersih yang digunakan untuk pembagian dividen. Rumusnya yaitu dividen per saham dibagi dengan laba bersih, atau jika kita sudah mencari EPS dan DPS, maka kita bisa mencarinya dengan melakukan DPS dibagi dengan EPS. Yang ketujuh itu ada dividen per yield yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan keuntungan kepada investor, sehingga investor dapat mengetahui seberapa modal yang sudah diinvestasikan terhadap keuntungan yang akan didapatkannya. Untuk mencari rumus dividen per yield ini, rumusnya adalah dividen per saham dibagi dengan harga saham atau DPS dibagi dengan harga saham. Yang kedelapan itu ada NPM atau Net Profit Margin yang dimana fungsinya untuk mengetahui persentase tentang laba bersih atau pendapatan setelah pajak dari keseluruhan pendapatan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total pendapatan. Lalu selain melakukan analisis perusahaan, ada juga analisis probabilitas yang bisa dilakukan dalam menganalisis perusahaan, dimana analisis probabilitas ini dapat membantu perusahaan dapat melihat prospek di masa depan yang akan datang. Untuk melakukan analisis probabilitas ini ada dua komponen yang harus diperhitungkan. Yang pertama itu untuk mencari ROI atau ROA dan ROE. ROI atau ROA merupakan return on investment dan return on asset yang dimana fungsinya untuk mengetahui seberapa banyak laba bersih yang didapatkan dari aset-aset yang telah dimiliki. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aktiva. Lalu yang kedua, return of equity berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan mendapatkan laba bersih dari pemegang saham. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total ekuitas pemegang saham. Mungkin cukup yang bisa saya jelaskan perihal komponen-komponen apa saja yang dapat diperhitungkan dalam membantu analisa perusahaan. Jika kita sudah melakukan analisa perusahaan tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran tentang nilai perusahaan, lalu kriteria kinerja manajemen, hingga gambaran prospek di masa yang akan mendatang. Semoga apa yang sudah saya jelaskan materi perihal analisa perusahaan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami bab 6 tentang materi analisa perusahaan ini. Terima kasih. Hai, saya Anissa Andreni. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pasar modal, yaitu tentang obligasi. Di mana yang kita ketahui adalah obligasi merupakan kontrak jangka panjang pada peminjaman setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Siapa yang menerbitkan obligasi itu? Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada pemerintah negara bagian, dan yang terakhir ada pemerintah asing atau perusahaan asing. Apa saja jenis-jenis yang ada pada obligasi tersebut? Yang kita ketahui, yang pertama ada obligasi dengan jaminan, yang kedua obligasi dengan konversi, yang ketiga obligasi tanpa jaminan, yang keempat obligasi yang disertai dengan warrant, yang kelima ada obligasi tanpa kupon, dan terakhir ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang, dan juga obligasi yang lainnya. Dan di sini ada jenis obligasi berdasarkan penerbitan, yaitu yang pertama ada treasury bond, yang kedua corporate bond, yang ketiga municipal bond, yang terakhir ada foreign bond. Dan penilaian risiko obligasi itu terdapat 3. Yang pertama ada risiko pada suku bunga, yang kedua risiko tingkat reinvestasi, dan yang ketiga ada risiko kegagalan. Untuk karakteristik utama pada obligasi yaitu adalah nilai nominal, merupakan nilai yang telah ditetapkan pada obligasi tersebut. Dan yang kedua ada nilai intrinsik, nilai teoritis yang
diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini atau present value dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Dan selanjutnya ada peringkat obligasi, yaitu penilaian atas risiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Dan di sini ada suku bunga mengambang atau suku bunga yang telah ditentukan selama periode tertentu atau pada masa 6 bulan. Setelah itu disesuaikan setiap 6 bulan berdasarkan suku bunga pasar. Dan selanjutnya ada suku bunga nol, yaitu merupakan obligasi yang tidak membayar bunga tahunan. Dan selanjutnya untuk tanggal jatuh tempo merupakan umur obligasi di mana nilai nominal obligasi harus dibayar. Dan selanjutnya di sini ada peringkat obligasi yang telah kita ketahui. Untuk peringkat obligasi di sini ada AAA atau ranking tertinggi dari standar & Poor's dan menunjukkan kemampuan yang sangat kuat dalam membayar pokok dan bunga. Ada juga atau AA merupakan obligasi yang dikualifikasikan sebagai obligasi berkualitas tinggi dengan perbedaan sangat kecil dari AA. Dan yang selanjutnya ada A, yaitu obligasi yang memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar pokok dan bunga walaupun mereka telah rentan terhadap efek merugi dari perusahaan, situasi, dan kondisi perekonomian. Dan selanjutnya ada BBB, obligasi yang dianggap memiliki kemampuan untuk mencukupi untuk membayar pokok dan bunga walaupun mereka biasanya menunjukkan parameter perlindungan yang memadai dalam kondisi perekonomian yang merugi atau perubahan keadaan, biasanya dapat melemahkan kemampuan membayar pokok dan bunga obligasi dibandingkan pada kategori A. Dan selanjutnya ada kategori BB, B, triple C, dan double C. Obligasi pada peringkat double B, B, triple C, dan double C secara berturut-turut semakin rapuh kemampuannya. Obligasi yang masuk dalam peringkat ini mulai bersifat spekulatif dalam hal kemampuan perusahaan membayar bunga dan pokok pinjaman. Dan terakhir adalah penilaian pada obligasi. Terdapat 3 penilaian dalam obligasi tersebut. Yang pertama adalah jumlah dan waktu dari arus kas yang akan diterima kepada investor. Dan yang kedua ada tanggal jatuh tempo obligasi. Dan yang ketiga ada tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor. Sekian penjelasan dari saya tentang obligasi. Terima kasih.